Hari Sabtu yang sore, kita bisa ini anggap aja sedang siaran di televisi ya Pak Ganjar ya, sama Teh Fatra. Ini Masya Allah Siap, siap, siap. eee, Tadi ada satu masuk, cuman iya keluar nggak lagi. apa-apa nggak apa-apa. Nanti yang lain tinggal ikut aja. Kita buka dulu dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dibuka, salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, hingga kita umatnya sampai akhir zaman yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran. Ini Pak Rudi yang nge-like atau saya ya? Iya, via WhatsApp waktu itu teh. Ini ingin mengundang ini tuh kan kebetulan tuh acara forum ini forum webinar. Jadi ini tuh ada dari beberapa angkatan. Biasanya yang hadir tuh rata-rata ada sih ada beberapa yang hadir, cuman mungkin karena ada beberapa agenda mungkin nanti bisa direkam, nanti akan diupload. Karena biasanya tuh kan yang udah tuh kegiatannya di malam hari. Mungkin karena ini Tepatra bisanya sore hari, tetap aja dilaksanakan. Mungkin nanti akan di share ininya materinya. Nah, saya kenal sama Pak Ismir sama Teh Patra itu sudah lama, Kang Ganjar dulu dari masa sebelum menikah. Dulu masih belum dulu tuh belum menikah tuh. Tapi pas udah menikah sering lihat status Teh Patra. Sering baca-baca gitu. Masya Allah gitu. Oh ini mungkin kalau yang sadar gitu ya, itu tuh memang salah satu realita gitu ya, realita tentang kehidupan rumah tangga gitu. Bahwasanya kan kehidupan rumah tangga ini bukan hanya sekedar hubungan antara suami dan istri saja gitu. Tapi bagaimana seorang pasangan suami istri ini kelak nanti kan ketika dia mau akhir kelak nanti akan diminta pertanggungjawaban antara suami istri dan juga pertanggungjawaban dalam hal mendidik anak. Nah, karena mendidik anak ini Masya Allah punya proporsional tersendiri gitu. Nah, kalau kita perhatikan gitu ya, ketika dulu di zaman sahabat generasi terbaik, bagaimana kisah para sahabat, termasuk saya kemarin tuh kemarin tuh baru baca buku Al-Fatih itu baru selesai ketika istri itu udah beli buku lama Teh Fatra, buku Al-Fatih ini, tapi anak-anak yang baca beli buku komik. Saya baru ternyata ya Al-Fatih pun dari kecil juga sudah dididik gitu, dididik dengan langsung pendidikan langsung dari orang tuanya. Nah, ada beberapa fenomena yang terjadi di lapangan, mungkin nanti bisa ditambahkan bila salah. Hampir berabad-abad lamanya mungkin ya, bahwasanya pendidikan yang terjadi di Indonesia ini ada miskomunikasi gitu, di mana ya peran pendidikan ini seorang anak tuh hanya diserahkan kepada ke lembaga tertentu misalnya ya, ke lembaga tertentu atau misalkan dalam ini ke lembaga pendidikan. Nah, sementara orang tuanya ya ya udah orang tuanya ya menjalankan peran sebagai orang tua gitu. Misalkan sebagai seorang suami dia mencari nafkah, kemudian memberi nafkah ini kepada istri kemudian istri di rumah memasak dan kemudian menyiapkan makanan untuk keluarga. Nah, sementara kalau kita lihat gitu ya, kalau di dulu generasi soleh, kalau kita melihat potret dari salah satunya, saya pernah baca gitu ya, salah satunya itu Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, Imam Syafi'i ini kan ketika dibawa dari Palestina itu menuju ke Mekah kan, dibawa menuju Mekah untuk mencari ilmu. Dan bahkan mencari ilmu itu langsung diaping oleh ibunya gitu, oleh ibundanya, karena ayahnya kan sudah tidak ada. Nah, di Mekah ini kan akhirnya Imam Syafi'i ini dia dibawa ke Madinah. Nah, di Madinah itu saya lupa lagi bertemu dengan
Imam Anas bin Malik ya, Anas bin Malik. Nah, itu belajar ilmu agama, kemudian juga sampai belajar kepada Irak gitu. Sampai di Irak ini akhirnya Imam Syafi'i ini sebagai seorang ulama yang terkenal. Nah, ada salah satu kisah menarik juga bagaimana kalau kita baca sejarah-sejarah tadi kan ada Al-Fatih gitu. Al-Fatih ketika masih kecil ini sudah dididik orang tuanya ya entah itu belajar bahasa, belajar agama. Kisah dari Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini dengan peran dari seorang ayah atau peran dari seorang abi yang betul-betul tentunya kompeten ya, bisa menghasilkan beberapa generasi gemilang dimulaikan dari Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim ini kalau kita lihat gitu dengan salah satu contohnya Nabi Ismail ya. Nabi Ismail ini kan pernah dihijrahkan, dibawa ke Makkah namun ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim gitu. Ditinggalkan karena Nabi Ibrahim harus kembali lagi ke Palestina. Nah, ini menjadi satu catatan bahwasanya ya melalui acara ini yang sedang diadakan ini mudah-mudahan kita nanti mendapatkan pencerahan dari dari Teh Patra, karena Teh Patra ini Masya Allah kalau saya lihat profilingnya dengan Pak Ismir dulu kan nikahnya dulu nikah muda dulu tuh Teh Patra tuh ketika masih semester berapa sudah nikah. Nah, tentunya ketika dulu nikah pasti kan sudah punya perencanaan gitu ya, perencanaan. Dan terlebih saya lihat profiling dari anak-anaknya itu macam-macam Pak Ganjar. Ada yang kuliah di ITB, ada yang kuliah di Qatar, kemudian tapi si anak Teh Patra ini, nah nanti kita coba ini Teh Patra nanti bercerita gitu, apakah pola pendidikannya ini seperti apa sih pengasuhan dalam dengan anak sehari-hari gitu, termasuk entah itu tadi dengan dari imannya, keimanan anak ini agar supaya mengenal tentang iman, tentang Qur'annya, atau kalau saya lihat tuh di Facebook tuh kan sedang belajar matematika, itu homeschooling atau seperti apa ya. Nah, saya sendiri Teh Patra kebetulan kan ketika kemarin sekarang tuh kan memang sekarang sedang tinggal di Jakarta sekarang karena sedang menemani istri ini sedang sekolah lagi, ngambil spesialis paru di UI. Nah, dulu awalnya ketika di Cimahi itu sekolahnya di di salah satu sekolah yang dia berafiliasinya lebih kepada pelajaran Al-Qur'an. Dan berhitung untuk pelajaran dari kurikulum pemerintahnya kurang. Nah, sehingga ketika kemarin pindah ke sini itu sempat ini juga sempat ada satu gap ya. Ini anak tuh ada mungkin dari guru tuh sempat ada cibiran, ini anak ibu tuh harus diikutkan les lah atau diikutkan sementara kan kalau saya sendiri berpikiran bahwasanya ya peran pendidikan itu yang paling nomor pertama itu kembali lagi kepada orang tua. Nah, ada beberapa yang dalam kacamata awam mungkinnya ketika anak sekolah ya udah anak tuh sekolah tuh hanya di sekolah saja. Sementara ketika di rumah ya ya udah di rumah tuh hanya nggak ada peran pendamping dari orang tua gitu. Nah, saya sendiri alhamdulillah dengan istri ini ya ingin memberi langsung gitu, mengambil andil bahwasanya ya anak ini merupakan titipan gitu. Nah, anak ini akan memiliki ciri khas karena peran dari orang tua itu betul-betul memiliki peran yang sangat penting. Nah, adapun kan kalau sekolah tuh hanya 20% atau berapa persennya, ya itu tadi warna-warni anak ini tentunya nanti akan dimiliki oleh orang tua. Nah, kira kemarin tuh sempat beberapa kan bulan Juli itu pindah sampai dengan akhirnya kesini tuh baru alhamdulillah baru bisa mulai beradaptasi. Nah, itu lihat sekedar catatan dari Teh Patra ini, maka ini tuh ada catatan yang sebentar saya coba bacakan. Jadi, maka demikianlah saya meyakini metode pendidikan apapun yang dipilih bisa digunakan untuk mengembangkan potensi anak. Dan ini coba kami terapkan pada putri kami di sekolah formal yang banyak teman dan program belajar dia optimal, dan di homeschooling pun yang sepi dan fleksibel dia juga bisa optimal. Nah, mungkin nanti ini ke depan ini Teh Patra nanti bisa bercerita seperti apa sih
dalam mendampingi buah hati ini ketika dalam masih kecil gitu, karena kan kita suka ada marah gitu ya, kadang suka ada marah. Apakah Teh Patra kadang suka ada marah juga nggak, misalkan marah yang positif itu seperti apa kepada anak? Kalau aja yang masih ngaji, kadang suka ada ini ya, kalau nggak kuat tuh ya emosi gitu ke anak tuh, emosi misalkan harusnya gini-gini, padahal kan itu ketika mendidik kepada anak tuh kan sebetulnya kan ada ini ya, ada batasan-batasannya. Nah mungkin di sini pun saya masih belajar ya, masih belajar, jadi mohon ilmu mungkin dari Teh Patra yang memang sudah sedikit berpengalaman ya. Kelak kan dalam rangka memang kan bahwasannya acara ini ya Bismillah ya, salah satunya kan ingin membangun peradaban Islam, karena peradaban yang besar ini kan awalnya harus dimulai dari keluarga. Nah sebelum kita sebelum kita sukses misalkan kita sukses di luar nih, berkarir di luar, punya anak bawahan yang banyak. Nah, tapi nilai kesuksesan ini tidak akan ada artinya ketika kita di rumah tangga itu tidak mempunyai nilai, baik nilai itu di depan anak ataupun di depan istri. Seperti itu mungkin prolognya Teh Patra dari saya. Untuk selanjutnya saya silakan kepada Teh Patra. Ini waktunya sampai jam 5:30 kurang. Silakan tafadhol. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahim dengan teman-teman ya, dengan Kang Rudi yang sudah lama menjadi tetangga di Antapani dulu ya. Mungkin sekarang baru kebayang suka duka menjadi seorang ayah ya, sebagai seorang pemimpin keluarga itu seperti apa. Kalau dulu masih bujangan tuh masih bebas ngapain aja ya, nggak terlalu ngeh dengan segala hiruk pikuk kerumah tanggaan. Kita ngobrol-ngobrol santai tapi agak-agak serius ya tentang keluarga ini. Jadi kalau kita perhatikan ya, hampir di seluruh belahan dunia itu, para pengambil keputusan, orang-orang yang memiliki kepentingan-kepentingan khusus ya, yang memiliki kekuasaan-kekuasaan terbesar itu ternyata akhirnya ya balik lagi ke keluarga tertentu aja gitu. Jadi bisa dibilang peradaban yang ada di muka bumi sekarang ini dikuasai hanya oleh segelintir keluarga-keluarga kuat saja gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di Indonesia konstelasi politik ya, ada orangnya tuh itu aja ya. Jadi kalau dulu bapaknya pernah jadi presiden misalnya ya, maka kemungkinan anaknya untuk jadi presiden juga itu lebih besar dibandingkan dengan rakyat jelata misalnya ya. Atau kalau dulu orang tuanya pernah jadi menteri apa ya, kalau kita lihat siapa sih itu menteri yang sekarang sedang jadi menteri, oh ternyata dia ya nggak jauh-jauh juga, bapaknya itu dulu pernah jadi apa, ibunya tuh dulu keturunan siapa ya, pamannya itu ternyata adalah siapa gitu. Jadi kita perhatikan bahwa di Indonesia saja ya, kekeluargaan di konstelasi politik dan peradaban itu luar biasa ya, kuat sekali gitu ya. Apalagi kalau kita udah ngomongin bisnis, nah ternyata ya bisnis itu juga dikuasai oleh keluarga-keluarga tertentu aja gitu. Kayak misalnya keluarga Salim dengan BCA grupnya ternyata kemudian menikah dengan keluarga Jarum gitu ya. Jadi ya itu aja gitu ya orangnya gitu. Tapi kalau kita tarik nih sampai ke luar negeri ya, luar Nusantara, ya ternyata sama juga di dunia luar sana sama juga seperti itu. Di Filipina misalnya ya, generasi Marcos itu sampai sekarang juga masih kuat itu ya, memimpin di berbagai lini gitu. Bahkan negara yang konon paling demokratis seperti Amerika pun kalau kita lihat ya ternyata ya menguasai, mengambil keputusan-keputusan besarnya itu nggak keluar dari keluarga-keluarga besar seperti Rothschild misalnya, atau keluarga-keluarga klasik ya, keluarga-keluarga Yahudi klasik di Amerika. Jadi Kongres bisa berubah, presiden bisa ganti-ganti gitu, tapi pengambil keputusan, pemegang dana utama yaitu rata-rata adanya di keluarga-keluarga aja gitu ya, di keluarga-keluarga tertentu aja.
dari seluruh dunia kayak gitu ya, mau keluarga Gandhi lah di India atau keluarga Fidel Castro lah gitu ya. Jadi selalu kondisinya tuh seperti itu gitu ya. Nah, ini juga yang membuat kita tuh harus harus bisa melihat keluarga kita, terutama keluarga Muslim ini sebagai satu kontributor ya dalam pembangun peradaban. Jadi sayang banget kalau kita lihat konstelasi di seluruh dunia itu pembangun peradaban itu adalah keluarga, tapi kita istilahnya mengabaikan peran keluarga kita sebagai kontributor terhadap pembangunan Islam itu sendiri gitu ya. Jadi sayang banget kalau misalnya kita Muslim menikah itu cuman ya untuk menghalalkan pacaran saja gitu. Kemudian hidup biasa-biasa saja, menikah, kemudian punya anak, anaknya balita, masuk PAUD, masuk SD, masuk SMP, SMA, kuliah, terus ya anaknya nanti menikah lagi gitu ya, punya anak lagi PAUD gitu ya. Nggak ada jejak-jejak peradaban yang akhirnya tertinggal di situ gitu. Nggak ada jejak-jejak kontribusi yang akhirnya bisa menjadi legacy gitu ya untuk umat itu sendiri. Kita ingin keluarga Muslim ini punya semacam insight ya bahwa kita membangun keluarga itu adalah sesuatu yang serius banget gitu. Kita mendidik anak itu adalah sesuatu yang serius banget. Jangan kita berpikir bahwa cuman satu orang anak, apalah yang bisa dilakukan oleh satu orang anak ya. Karena eh, kebesaran peradaban ini juga rata-rata akhirnya diampu oleh individu-individu tertentu ya. Kalau tadi misalnya Kang Rudi cerita tentang Imam Syafi'i misalnya, Imam Syafi'i itu kan satu orang anak asalnya gitu ya, satu orang doang gitu. Kalau misalnya ibunya kayak kita mikir, adalah cuma satu orang anak di antara jutaan miliaran anak di seluruh dunia, apalah artinya? Ya sudah, tidak akan ada anak yang jadi gitu ya. Tapi ya dengan keteguhan, dengan suatu keyakinan ya, pengembangan potensi yang sedemikian, maka setiap anak itu punya kesempatan untuk berkembang, punya kesempatan untuk menjadi bintang gitu ya, punya kesempatan untuk menampilkan optimalisasi potensi-potensinya yang bisa membuat kita itu sadar bahwa itulah bedanya manusia dengan makhluk lain gitu. Jadi satu orang manusia itu sedemikian berharganya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Bahkan dibandingkan dengan malaikat sekalipun gitu ya. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah ya, bahwa aku akan menjadikan di atas muka bumi ini seorang khalifah manusia itu sebagai khalifah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena emang nggak main-main otak manusia ini gitu. Walaupun kita bilang nggak ada lah yang sempurna ya di antara manusia, tapi otak satu orang manusia saja itu sedemikian berharganya ya untuk melakukan suatu perubahan di muka bumi gitu. Sekarang kita misalnya lihat ya kemarin kalau teman-teman bapak-bapak nih biasanya jadi pemerhati Piala Dunia ya. Kemarin kan ketika pembukaan itu ada satu tokoh yang luar biasa ya, ada Muftah Al-Ghanim ya. Itu kita lihat beliau adalah seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keterbatasan yang membuat kita mah kayaknya udah putus asa gitu ya kalau punya keterbatasan seperti itu ya, badannya cuma setengah gitu, nggak punya kaki, nggak punya anggota tubuh bagian bawah. Tapi qadarullah dengan kemampuan otaknya gitu ya, karena Allah masih memberikan otak kepada beliau yang baik ya, maka beliau itu bisa memiliki kontribusi terhadap dakwah itu jauh lebih besar bahkan dibandingkan dengan orang-orang yang normal sekalipun gitu ya. Jadi beliau menjadi seorang hafiz Quran, beliau belajar itu langsung kepada guru-guru utamanya ya. Kayak kemarin sempat tuh ada fotonya ketika beliau sedang belajar dengan Syekh Yusuf Qaradawi ya. Kita aja yang normal kan gimana ya, nggak sempat-sempat tuh ngobrol langsung dengan Syekh Yusuf Qaradawi kan. Tapi ya salah satu privilege yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mau mengoptimalkan otaknya walaupun punya keterbatasan itu selalu ada gitu ya, selalu ada kesempatan, selalu ada eh, selalu ada jalan ya untuk mengoptimalkan potensi-potensinya yang lain gitu. Jadi walaupun cacat, itu ternyata masih banyak yang bisa dia lakukan gitu ya, yang nggak pernah kebayang sama kita. Apalagi ketika otak manusia ini masih dibungkus dengan tubuh yang sempurna, seperti anak-anak kita gitu ya. Jadi istilahnya ya, banyak nih ya orang tua yang mengeluhkan anaknya gagal dalam segala hal misalnya ya. Segagal-gagalnya anak kita itu mereka tuh masih manusia loh gitu ya. Jadi soalnya saya pernah ya ketemu sama orang tua tuh yang bilang, "Teh, saya punya anak nih, udah SMA, susah banget diatur, udah capek lah saya mah," gitu. "Saya mau fokus sama adik-adiknya aja, Teh," gitu ya.
Lah gimana ceritanya gitu ya. Jadi anak yang SMA-nya mau diapain? Ya terserah dia aja lah, ya kayak istilah mau dibuang aja lah gitu ya sama orang tuanya. Itu jangan pernah punya pikiran seperti itu gitu ya. Atau misalnya saya lihat gitu ya perjuangan teman-teman saya yang punya anak bahkan cerebral palsy gitu ya, punya segala macam kelainan segala macam, tapi ternyata anak-anak itu juga memberikan keberkahan, memberikan apa namanya, sesuatu ya, kemudahan-kemudahan yang nggak pernah terbayang oleh kita sebagai manusia yang suka ngitung secara rasional. Akhirnya kalau kayak gini nggak mungkin, kayaknya kayak gitu nggak mungkin. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala nggak ada yang nggak mungkin itu. Makanya ketika kita ngomongin keluarga, maka yang harus ada di dalam frame kita adalah gimana caranya supaya keluarga kita bisa jadi kontributor peradaban. Ketika kita ngomongin anak, kita harus berpikir gimana caranya supaya anak kita ini bisa menjadi orang gitu ya, yang berperan juga di dalam peradaban. Itu jadi bukan cuma sekedar anak biasa yang lulus SD masuk SMP gitu doang, enggak gitu ya. Tapi apa yang bisa kita optimalkan dari anak-anak kita supaya dia bisa memanfaatkan, mengoptimalkan potensinya untuk mendapatkan hal yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kita ngomongin tentang anak, kita ngomongin tentang keluarga gitu ya. Ada orang yang menganggap anak dan keluarga itu sebagai beban ya. Jadi ngedengar kata anak dan keluarga itu, ngedengar kata anak dan istri itu gitu ya, bawaannya capek aja gitu ya. Jadi tidak dipungkiri gitu ya, banyak suami atau banyak bapak-bapak yang menganggap keluarga itu betul-betul beban aja buat dia gitu ya, yang nggak bisa bikin dia bahagia, yang membuat dia harus jungkir balik tiap hari itu cari nafkah gitu ya, yang membuat dia itu merasa lelah karena di rumah selalu berisik, selalu berantakan segala macam. Pokoknya beban, 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 beban gitu ya. Ada yang sebaliknya nganggap anak itu aset gitu ya. Jadi si anak ini dieksploitasi sedemikian rupa gitu, dari kecil udah diposting gitu ya, dibikin jadi artis TikTok, disuruh apa namanya, disuruh melakukan banyak hal yang bisa mengenerate pendapatan kan gitu ya. Nah, kalau kita sebagai muslim seperti yang diajarkan di dalam Al-Qur'an, kita menganggap anak dan keluarga kita itu sebagai partner menuju surga gitu. Jadi kita ngomongin anak tuh bukan cuma di dunia aja, pokoknya kamu sekolah, pokoknya kamu kuliah, dapat kerjaan yang mapan, bisa bersaing dengan dunia internasional, nggak cukup sampai situ aja. Tapi gimana caranya kita bareng-bareng bersama keluarga kita, bersama anak-anak kita itu punya misi, punya visi sampai di surga bareng-bareng. Mau membentuk rumah bersama-sama di surga, itu rumah yang seperti apa itu kita obrolin di keluarga kita gitu. Jadi pertama ya yang ingin saya ingetin, keluarga muslim itu harusnya punya frame tuh sampai ke sana gitu. Anak itu bukan beban untuk kita. Iya, amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi lebih dari itu anak itu partner buat kita. Saya ngerasain ya, bahwa anak itu secapek-capeknya ngurus anak ya, itu paling juga cuman berapa tahun sih ya, anak itu kalau udah mumayyiz ya, udah mumayyiz, dia udah ngerti, udah bisa ngerjain segala macamnya sendiri, terus sebenarnya kita udah nggak capek lagi ngurus mereka ya. Mungkin masih belum kebayang kalau teman-teman di sini anaknya masih balita gitu, yang kebayang masih capeknya, masih segala macam. Tapi kalau udah mumayyiz itu, mereka udah nggak bikin kita capek lagi pada hakikatnya. Jadi secapek-capeknya kita ngurus anak itu ya paling sampai mereka toilet training, sampai mereka harus berhenti disuapin gitu ya, sampai mereka harus berhenti di diajak dikelonin tidur dan segala macam. Tapi sesudah itu mereka justru bakal jadi pembantunya kita. Istilahnya makin banyak anak, makin banyak remote-nya gitu ya. Satu suruh ngambil minum, satu suruh bikin roti bakar, satu suruh bikinin kopi, satu suruh nyuci, satu suruh nyuci piring. Kan enak ini ya, banyak banyak pembantunya kita gitu ya, banyak bala bantuannya kita. Jadi sebenarnya nggak susah ngurus anak. Bahkan Allah alam ya, bisa jadi nanti kita ya, itu jauh lebih menyusahkan untuk anak-anak kita dibandingkan anak-anak kita untuk kita gitu. Jadi kalau tadi saya bilang anak-anak itu kita besarkan sampai usia mumayyiz 7 tahun, mereka udah bisa mandiri gitu ya. Tapi kalau kita gitu ya, nauzubillah min dzalik, misalnya di usia 60, 70 tahun sudah tua, sudah tidak produktif, nggak bisa menghidupi diri kita sendiri, butuh butuh bantuan segala macam. Gitu ya. Kalau Allah mentakdirkan kita umurnya panjang, misalnya sampai 90 tahun, sampai 100 tahun, berarti kita akan jadi beban buat anak-anak kita tuh sampai 30 tahun, sampai 20 tahun gitu. Sementara anak-anak itu jadi beban buat kita ya paling juga sampai segitu gitu ya. Nah, ini di sini kita lihat bahwa
Nah, kita ngomongnya nggak beban-bebanan lah ya kalau sama anak mah gitu ya. Nggak ngomongin apa yang bisa kita apa yang harus selalu kita kerahkan buat mereka karena toh nanti akhirnya mereka juga akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan mereka gitu. Jadi kalau dari kecil kita memperlakukan mereka dengan baik, dengan hormat, insya Allah mereka juga ketika kita sudah pikun nanti, misalnya nauzubillah, walaupun mudah-mudahan kita mah nggak pernah pikun, kita misalnya udah nggak bisa mengurus diri kita sendiri, anak-anak juga akan memperlakukan kita dengan bakti ya, seperti kita menyayangi mereka kan gitu. Jadi itu ya, anak kita itu bukan beban, bukan juga aset yang akan diperas gitu ya, tapi mereka adalah partner kita untuk sampai ke dalam surga. Makanya ketika kita memperlakukan anak itu, kita perlakukan mereka sebagai manusia. Kita perlakukan mereka sebagai manusia, artinya kita perlu memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka selayaknya manusia. Manusia itu punya 3 jenis kebutuhan dasar yang paling minimal yang harus mereka dapatkan gitu ya. Yang pertama itu adalah kebutuhan fisiknya, yang kedua adalah kebutuhan akalnya, yang ketiga adalah kebutuhan ruhiyahnya. Jadi simpel banget ya, kita cuma tinggal inget itu aja. Kebutuhan fisiknya apa, kebutuhan akalnya apa, kebutuhan ruhiyahnya apa gitu. Makanya saya bilang, mau pakai metode pendidikan apapun juga, yang dipegang cuman itu gitu. Mau pakai pendidikan barat yang memberikan kebebasan karena menganggap setiap anak itu unik gitu ya. Segala macam itu harus sesuai dengan keinginan anak, berwarna-warni sesuai dengan karakternya anak. Atau misalnya kita mau pakai sistem pendidikan timur yang menjadikan anak itu objek dari pendidikan, segala macam itu harus disiplin, harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh gurunya. Itu bebas-bebas aja. Yang pakai gaya barat yang sukses banyak, yang gagal juga banyak gitu ya. Yang pakai gaya timur yang sukses banyak, yang gagal juga banyak gitu. Jadi anak-anak yang dididik oleh Tiger Mom ala Cina, Jepang gitu ya, yang sukses banyak, yang bunuh diri juga banyak gitu. Di barat yang dibebaskan gitu, yang jadi kreatif, yang jadi pengusaha besar banyak, tapi yang akhirnya hidupnya berantakan gitu ya, beragajul, nggak jelas, itu juga banyak gitu. Artinya itu nggak menjadi parameter kita dalam menentukan kesuksesan pendidikan anak gitu ya. Nanti kita balik lagi, yang penting kita paham dulu anak kita tuh butuhnya apa gitu. Tadi secara fisik ya. Kalau kita ingin mendidik anak kita secara fisik yang benar, maka mau nggak mau kita perlu belajar gitu ya. Bukan cuman istrinya Kang Rudi yang dokter aja yang harus tahu gimana caranya ngurus fisiknya anak, yang lain juga gitu ya. Semua kita harus belajar gimana supaya fisik anak itu optimal. Kenapa? Karena fisik ini ya itu adalah rangka tubuh yang akan menjadi modal dasar untuk mendapatkan kemampuan-kemampuan kognitifnya, akalnya, dan ruhiyahnya gitu. Jadi apa artinya akal dan ruhiyah kalau fisiknya nggak ada gitu. Makanya kita ngerti dulu gitu ya buat mendidik anak secara fisik itu apa yang dibutuhkan anak dari setiap fasenya, ya, dari setiap jenjang usianya. Anak balita itu butuhnya apa sih gitu ya. Anak 0 sampai 2 tahun itu butuhnya apa? Anak SD itu butuhnya apa? Anak SMP, SMA itu butuhnya itu kita harus paham gitu ya. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang cuma ngikutin keinginannya anak, tapi kita tidak memberikan kesempatan si anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik ya. Kayak misalnya kemarin tuh ada anak ya seumur nih sama anak saya, umurnya 10 tahun. Ketika saya tanya berat badannya berapa, ibunya jawab 89 gitu. Kayaknya lebih berat dari Pak Rudi ya, 89 ya. Terus ibunya cerita bahwa saya udah ajak anak saya ini ke segala macam dokter gizi, semua dokter udah sepakat itu harus disuruh diet gitu ya karena udah obesitas. Tapi gimana ya anak saya nggak bisa disuruh diet, kalau dia nggak dikasih makan nanti dia order sendiri gitu ya. Kayak gitu-gitu. Pokoknya akhirnya si ibunya bilang ya udah gitu ya, nggak diatur sama sekali, nggak dijaga sama sekali. Padahal ya namanya anak ya, namanya anak dia pasti akan menuruti hawa nafsunya karena dia belum paham apa pentingnya menjaga kebugaran fisik gitu ya. Bahwa kebugaran fisik itu nanti akan sangat berpengaruh pada stamina belajar dia, bahwa kebugaran fisik itu nanti juga akan sangat berpengaruh pada kemampuan ibadahnya dia gitu ya. Nah gimana juga mau sholat malam itu butuh fisik yang prima kan gitu. Kita mau tilawah Al-Quran, mau hafalan Al-Quran, kita butuh fisik yang prima gitu. Jadi secara jasmani ya setiap keluarga, setiap orang tua tuh harus bisa mengerti, memahami gitu ya milestone-milestone yang harus dipenuhi untuk perkembangan dan pertumbuhan anak. Jadi nggak ada lagi misalnya anak-anak kita itu yang dibilang nggak apa-apa kecil juga yang penting lincah gitu ya. Ya kecil itu ada rentangnya gitu ya. Jangan sampai dia stunting kan gitu. Jadi
Yang paling sederhana kita bisa ngikutin yang standar aja dari Depkes, misalnya dari dinas kesehatan, anak umur sekian sampai sekian, tinggi badannya harus berapa, berat badannya harus berapa gitu ya. Di bawah itu atau di atas itu kita harus cari cara gimana supaya anak kembali ke track-nya kan gitu. Jadi secara fisik tuh gitu. Termasuk juga kemampuan-kemampuan fisik kayak kemampuan motorik kasarnya, motorik halusnya gitu ya. Jangan sampai kita selalu berlindung di balik kalimat anak kita kan unik, udah umurnya 4 tahun masih belum bisa ngomong, kita anteng aja karena anak kita unik, nggak kayak gitu gitu ya. Jadi ada batas-batas tertentu yang dibilang sebagai rentang pertumbuhan anak itu sampai usia berapa? Sampai usia 2 tahun dia belum bisa bicara, oke, kita masih bilang itu mungkin dia masih belum mampu untuk berbicara. Tapi kalau udah di atas 4 tahun masih belum bisa bicara itu pasti ada masalah gitu. Artinya kita harus mau bawa dia ke klinik tumbuh kembang atau kita bawa ke terapi-terapi khusus gitu ya, supaya perkembangan fisiknya juga tidak terganggu. Karena tadi perkembangan fisik ini bakal jadi modal dia buat ngerjain yang lain gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi ya, kebutuhan kognitifnya ya, akliyahnya gitu. Jadi di sini kita harus paham fase-fase kognitif anak itu seperti apa ya. Di usia 0 sampai 2 tahun itu dia kognitifnya itu berpusat di sekitar ibunya gitu ya. Jadi yang dia tahu itu adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Makanya kita juga perlu untuk mengajari dia, dan anak kita itu cerdas banget gitu ya. Jangan takut gitu, karena kadang-kadang banyak orang tua tuh nggak berani ngajarin anak karena merasa anak itu nggak akan bisa gitu ya, nggak berani ngajar anak tidur sendiri gitu ya, nggak berani ngajar anak toilet training karena khawatir begini, khawatir begitu. Padahal Allah sudah menciptakan manusia itu dengan satu kecerdasan yang luar biasa gitu ya, membuat mereka itu bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan fase-fasenya tadi gitu. Jadi secara kognitif kita harus perhatikan apa yang harus dikuasai oleh anak-anak di usia segini. Misalnya ya anak-anak usia 5 sampai 6 tahun itu adalah anak-anak yang teramat sangat kritis gitu ya. Jadi hobi mereka itu bertanya segala sesuatu. Dan lucunya pertanyaan mereka itu nggak semuanya butuh jawaban. Jadi anak-anak ini kadang nanya cuman karena asal ngomong aja gitu ya. Mereka nggak pengen jawaban yang ini, tapi mereka ingin komunikasi aja sebetulnya. Komunikasi mereka itu kebanyakan dengan cara bertanya. Nah, masalahnya banyak orang tua yang akhirnya membunuh karakter anak untuk curiosity-nya ini, untuk rasa ingin tahunya ini dengan tidak menjawab pertanyaan itu gitu. Jadi saking cerewetnya anak ini akhirnya banyak orang tua yang membungkam keinginan anak untuk bertanya dengan kalimat-kalimat seperti, "Udah jangan berisik, udah jangan nanya-nanya terus gitu ya, mama pusing. Udah mama nggak tahu jawabannya gitu ya, kamu jangan bikin mama pusing dengan segala macam pertanyaan yang aneh-aneh gitu. Udah kayak gitu nggak usah ditanyain, terima aja gitu. Jadi jawaban-jawaban seperti itu yang akhirnya membuat anak kita kehilangan rasa keingintahuan mereka ketika mereka memasuki fase-fase berikutnya. Kayak saya sering banget dapat keluhan anak-anak yang nggak mau belajar gitu ya. Terus mereka nanya, teh gimana caranya supaya anak itu gemar belajar? Saya bilang, kok bisa ada anak yang nggak mau belajar gitu? Padahal yang namanya manusia itu, fitrahnya itu seneng kalau dia itu bisa sesuatu dan tahu sesuatu gitu. Jadi kan yang namanya belajar itu kan konsepnya yang asalnya nggak bisa jadi bisa, yang asalnya nggak tahu jadi tahu gitu. Dan fitrahnya anak itu, kalau dia nggak tahu sesuatu terus dia jadi tahu, dia pasti seneng gitu. Kalau asalnya dia nggak bisa sesuatu terus dia jadi bisa, dia pasti seneng gitu. Tapi kalau misalnya sampai dia nggak suka belajar, itu berarti ada satu permasalahan gitu di kalangan si anak ini gitu ya. Apa yang membuat dia tuh nggak pengen tahu sesuatu dan nggak pengen bisa sesuatu gitu. Nah, ini akhirnya harus kita gali kembali. Mungkin karena tadi kita memutus rasa ingin tahu mereka sehingga mereka nggak peduli gitu, dan mereka nggak pengen tahu aja gitu. Ya kalau misalnya saya bawa misalnya anak saya ke taman gitu ya. Terus di sana ketemu sama berbagai jenis bunga yang aneh-aneh misalnya ya, kan di lapangan rumput tuh banyak tuh ya bunga yang kayak bulu-bulu lah gitu ya, bunga yang bentuknya lucu-lucu gitu ya. Nah, kalau misalnya saya nih lagi pegang HP terus saya bisa kasih tahu si anak bahwa ini adalah bunga yang kayak gini 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 gini. Dia tuh exciting banget gitu ya. Jadi dia pegang si bunga itu terus dia lihat di HP saya, terus dia samain gitu ya. Terus dia langsung jadi kayak happy. Terus kadang-kadang saya dengar nanti besoknya dia ketemu sama temannya, dia cerita tentang bunga itu. Ih, di lapangan sana tuh deket Sumarekon tuh ada bunga yang kayak gini 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 loh. Ternyata bunganya gini gini. Berarti kan dia tuh exciting gitu ya, mengetahui sesuatu yang asalnya dia nggak tahu gitu. Tapi kalau si anak ini nggak suka belajar, ya dia lihat bunga cuek aja gitu ya. Dia lihat ini
nggak penting gitu ya. Jadi nggak ada rasa keinginan dia itu untuk mengeksplor sesuatu gitu ya. Karena tadi dia terlanjur merasa ilfeel ya dengan perasaan-perasaan yang akhirnya dibungkam oleh orang tuanya sendiri gitu. Jadi tadi ya, nanti di usia 5 sampai 6 tahun ketika curiosity mereka itu naik gitu ya. Itu tugas kita itu untuk bisa menjawab gitu ya. Dan emang kita itu nggak bisa jawab semuanya dan nggak masalah, tapi kita harus bisa menunjukkan bahwa kita peduli dengan apa yang mereka tanyakan gitu. Jadi perhatian kita itu jauh lebih penting dibandingkan dengan benar atau enggaknya jawaban kita gitu ya. Jadi sekedar misalnya mereka bertanya, terus kita balik bertanya aja sebetulnya udah cukup gitu ya. Mereka nanya misalnya, Mi, kenapa sih langit itu biru gitu ya? Dan kita nggak tahu nih jawabannya apa, langit itu biru, mau pakai teori air laut lah, mau pakai apa, pusing banget kitanya ya. Kita tanya balik aja sama dia gitu ya. Kalau kata kamu kenapa warna langit itu biru? Segitu aja udah cukup kadang-kadang gitu ya. Membuat mereka itu bisa kreatif gitu ya, menjawab sendiri. Iya tapi kalau pagi-pagi warnanya pink ya Mi ya gitu ya. Kalau sore-sore oranye, nggak selalu biru ternyata gitu ya. Kalau siang-siang mendung warnanya putih. Ya udah mereka jawab sendiri gitu. Tapi mereka itu ngerasa senang karena kita tuh ngerespon gitu ya, dan nanti mereka sendiri akan cari jawabannya gitu ya. Nah, ketika mereka sudah terbiasa dengan pola pelajaran seperti itu, ini akhirnya memudahkan mereka nanti untuk belajar secara mandiri gitu ya. Kalau saya dan suami itu seringnya ngisi agenda-agenda seperti ini, tapi khusus untuk pembelajaran mandiri gitu. Jadi untuk anak-anak yang usia SD, SMP, gimana caranya supaya mereka itu tertarik belajar dan mau mengeksplor, mendalami apa yang seharusnya mereka pelajari gitu ya. Dan ternyata dengan pola-pola seperti itu, mereka jadi expert sendiri di bidangnya gitu. Karena kita tinggal kasih stimulasi sedikit aja, mereka jadi nyari sendiri. Kayak misalnya kemarin ngajarin anak saya usia kelas 5 SD, dia lagi mau ujian PJOK itu tentang sepak bola misalnya ya. Saya tinggal terangin ke dia, sepak bola itu ada macam-macam loh, ada passing, ada dribbling gitu kan, ada controlling, apa sih bedanya? Akhirnya dia search sendiri gitu ya, terus dia nyari sendiri gitu ya, gimana caranya supaya itu, apalagi sekarang lagi Piala Dunia, akhirnya jadi tertarik misalnya nonton, terus ngelihat, oh itu ada yang gini, ada yang gitu, ada yang segala macam. Dan lama-lama pengetahuan dia lebih kaya daripada saya yang bukan penggemar bola gitu. Nanti dia yang cerita sendiri. Kemarin itu yang golnya adu penalti itu kayak gini 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 gitu ya. Ternyata dia lebih ngerti daripada saya gitu ya. Dia lebih paham kiper nggak bisa membaca arah bola lah gitu ya. Passing yang terlalu ke kanan naon lah gitu ya. Ngomongnya tuh nggak jelas tapi dia lebih paham gitu ya daripada kita gitu ya. Nah itu sesuatu yang emang naturalnya seperti itu. Jadi ketika kita bisa mengantarkan anak ya sampai kepada kegemaran dia dalam mengetahui sesuatu atau mempelajari sesuatu, nanti mereka akan lari sendiri gitu ya. Usia 9 tahun, 10 tahun mereka akan lari sendiri buat memahami apa yang mereka punya passion di situ gitu ya. Kayak kemarin ingin tanya tentang mobil gitu ya, tanya aja sama anak usia 10 tahun yang senang mobil, dia pasti bisa ngejelasin segala macam. Apa bedanya mobil listrik iRev sama mobil Calya model terbaru misalnya, atau apa bedanya Veloz sama Expander, tuh dia bisa cerita dengan detail gitu. Jadi itu adalah belajar juga kayak gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang membuat dia itu bisa mempresentasikan, bisa mengkomunikasikan, bisa melihat perkiraan gitu ya, bisa membandingkan dua hal. Itu sebetulnya luar biasa banget gitu ya. Nah itu ya, jadi secara kognitif seperti itu. Dan yang ketiga lah secara ruhiyah gitu ya, secara ruhiyah, psikologikal, mental ya, ini harus kita penuhi. Jadi membuat anak itu merasa tentram, merasa percaya kepada kedua orang tuanya, merasa nyaman gitu ya dengan ayah dan ibunya. Ini penting banget. Karena kalau enggak, mereka-mereka inilah nanti yang akan mencari kenyamanan di luar gitu. Kenapa anak misalnya nggak mau ngobrol sama orang tuanya? Karena mereka nggak ngerasa nyaman sama orang tuanya gitu ya. Kadang-kadang saya suka bingung kalau misalnya dapat pertanyaan, teh gimana caranya ya berkomunikasi dengan anak saya yang usianya SMP. Setiap dia pulang sekolah, dia cuma masuk ke kamar, tutup pintu, terus udah nggak keluar-keluar lagi kecuali kalau dia mau makan kan gitu. Ya, saya bilang, saya kan nggak kenal anak kamu gitu ya. Yang kenal anak kamu ya kamu sendiri. Yang tahu kayak gimana anaknya itu ya orang tuanya sendiri gitu. Ya cuman ketika anak merasa nggak nyaman dengan orang tuanya, akhirnya gitu, dia masuk ke pergaulan-pergaulan yang nauzubillah ya, mending kalau pergaulannya tuh baik-baik ya, di masjid, di DKM, di rohis gitu. Tapi yang akhirnya tergelincir pada pergaulan yang salah juga kan jumlahnya nggak sedikit ya, anak-anak dari keluarga yang islami, yang dibesarkan dengan Al-Quran dan hadis sejak kecil, terus ternyata pas gedenya ngomong, kalau saya nggak beragama nggak apa-apa kan Abi gitu. Atau misalnya
anak-anak yang dilaporin gitu ya bahwa dia berangkat ke kampus pakai jilbab, sampai di kampus pakai you can see gitu ya. Jadi kondisi-kondisi seperti ini adalah kondisi yang terjadi ketika si anak ini tidak merasa itminan gitu ya, tidak merasa sakinah di keluarganya gitu ya. Dia nggak percaya sama orang tuanya. Bahkan nggak jarang misalnya kita dengar ada anak yang bilang, udah adik-adik aku nggak usah disuruh ngaji-ngaji kayak Abi Umi misalnya ya. Percuma gitu ya ngaji-ngaji kayak Abi Umi juga nggak peduli sama anak-anak, sama anggota keluarga yang lain kan gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang membuat anak itu nggak merasa orang tua ini adalah tempat yang membuat mereka itu punya tempat kembali ya, membuat mereka itu merasa aman, membuat mereka itu merasa percaya bahwa orang tua itu pasti akan memberikan yang terbaik buat mereka. Kita nggak bisa bilang misalnya, kita udah hustling nih gitu ya, kerja keras buat kebaikan kalian. Karena mereka kadang-kadang nggak ngelihat itu gitu ya. Mereka ngelihat realnya tiap hari kita dimarahin, tiap hari kita dipaksa buat melakukan sesuatu, tiap hari kita tertekan gitu ya. Jadi ruhiyah anak ini perlu kita jaga sedemikian rupa, kita penuhi gitu ya kebutuhan psikologisnya. Ketika mereka sudah terpenuhi kebutuhan psikologisnya, baru nanti kita bisa ngajarin mereka tentang maknawiyah ibadah ya. Apa gunanya kita ngomongin khusyuk dalam sholat kalau mereka sendiri juga nggak nyaman hidupnya gitu ya. Jadi itu nyambung weh gitu ya kita ngomongin. Kalau sholat itu harus khusyuk gitu ya. Khusyuk itu naon, konsentrasi gitu ya. Konsentrasi itu apa? Fokus. Itu nggak nyambung ketika mereka juga nggak ngerasa tenang di rumahnya, nggak akan bisa gitu. Gimana mereka bisa memahami hakikat daripada saum Ramadan ya ketika mereka nggak ngerasa nyaman beribadah puasa di rumahnya masing-masing gitu ya. Katanya saum Ramadan, katanya ibadah, tapi mamanya marah-marah melulu gitu ya. Boro-boro ingin bernuansa Islami yang penuh suasana ruhiyah tuh gitu ya. Anak-anak pengennya cepat-cepat pergi aja gitu ya. Nanti ke rumah kalau bisa buka puasa bersama aja tiap hari sama teman-temannya gitu ya. Kalau bisa bahkan sahur bersama sama teman-temannya aja, nggak sama keluarganya di rumah gitu. Jadi 3 hal itu ya, fisik, jasadiah, akliyah ya, pikiran dan ruhiyah ya, mental, psikologis gitu ya. Itu adalah 3 hal yang perlu kita penuhi ya untuk menjamin insya Allah anak-anak kita bisa menjadi mitra kita, partner kita di akhirat kelak. Baru nanti teknis-teknisnya, ngajarin matematika lah gitu ya, ngajarin sholat, tata cara sholat, hafalan Quran, itu semuanya teknis gitu. Ya mungkin sampai situ dulu ya, Kang Rudi, kalau ada yang mau dieksplor mangga. Baik, jazakallah khairan kasiran. Ini sudah ada lagi yang hadirnya bapak-bapak semua. Ada Pak Beni, ada Pak Aceh. Sehat Pak Aceh sama Pak Beni? Alhamdulillah, Kang Rudi. Iya. Alhamdulillah sehat, Kang. Punten, Sehat lagi. kamera. Ya, sedang pada di rumah nih Pak Beni sama Pak Aceh. Abdi di Langsa, Kang. Oh, di lapangan. Di mantan Langsa, di lapangan. Di Aceh. Oh, di Aceh, Langsa. nah. Oh, iya, siap. Mohon. Kami Pak Aceh menuju sarang keluarga di bumi. Mohon, Kang. Alhamdulillah, sareng keluarga. Masya Allah. Mohon. Kumaha murang kalina sarehat. Alhamdulillah, sarehat sadaya. Ya, alhamdulillah. Ya Pak, ini tadi kan sudah berjalan ya. Jadi fisik. Nah, sebetulnya ini Teh Patra mau nanya, yang membuat nyaman tuh, maksudnya fisik tuh lebih diperhatikan secara fisik atau gimana Teh Patra? Kan tadi ada fisik, jasa dia, ada psikologis. Tadi apa masih mungkin bisa di review. Ya, jadi ya kalau di kalau di keluarga kita akhirnya ya secara aplikatifnya misalnya ya ketika kita ngomongin fisik anak-anak itu, karena kita ngerasa sayang banget ya anak-anak kita ini suka kalah stamina dibandingkan dengan anak-anak non muslim gitu. Jadi saya sering banget melihat anak kita tuh sebenarnya secara intelektual itu pinter gitu, tapi kalah aja gitu ya, mentalnya tuh udah kalah duluan, fisiknya tuh udah capek duluan kalau harus ikut bertarung atau bertanding itu ya. Terus juga anak-anak kita tuh jadi sering sakit gitu, sering gak masuk sekolah karena fisiknya itu gampang ngedrop gitu kan. Nah ini yang akhirnya jadi constraint kita sebagai orang tua, gimana caranya supaya mereka itu tetap dapat asupan yang baik ya sejak kecil, kemudian juga kebutuhan minum itu harus terpenuhi ya, minimal 50 ml per
kilogram berat badan, kemudian juga menjauhkan mereka dari paparan-paparan yang bisa membuat tubuh itu gampang ngedrop misalnya ya, jadi nggak terlalu sering misalnya dikasih obat-obatan yang nggak diperlukan misalnya, atau jajanan-jajanan yang banyak mengandung zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ya. Kemudian juga memastikan anak-anak itu senantiasa bugar dengan berolahraga. Jadi kalau di kita itu olahraga minimal 4 kali seminggu ya. Jadi ada 2 kali olahraga aerobik, lari atau jogging ya. Ada 1 kali olahraga renang, aerobik juga sebetulnya tapi renang gitu ya. Terus 1 lagi olahraga ketangkasan gitu itu untuk melatih supaya anak-anak itu bisa mikir cepat gitu ya, kayak main badminton atau basket atau bela diri gitu ya, supaya mereka itu gesit gitu ya. Jadi itu untuk fisik tuh sampai segitu. Nanti kalau kita ngomongin tentang kenyamanan tadi yang Pak Rudi bilang ya, kita ngomongin kenyamanan, ya fisik itu sebagai salah satu penunjang kenyamanan, tapi selanjutnya perhatian yang kita berikan kepada anak-anak gitu ya, seperti tadi ketika mereka bertanya kita mau mendengarkan ya, ketika mereka mengajak diskusi kita juga serius ya dengan diskusi mereka. Dan ini juga seperti yang diajarkan Rasulullah ya, jadi kalau kita ngobrol sama anak itu mata kita selevel ya sama orang yang diajak bicara, jadi jangan sampai anak kita di bawah, kitanya tinggi di atas gitu ya. Jadi kalau kita ngobrol sama anak-anak yang masih kecil, kita duduk bareng sama mereka sehingga level mata kita bareng sama anak kita. Dan itu udah diajarin ya di dalam Islam gitu. Dan itu kerasa banget gitu ya, membuat mereka tuh ngerasa nyaman sama kita, ngerasa mau gitu ya mengungkapkan, akhirnya nggak malu-malu gitu ya. Dan alhamdulillah sih ya dengan kita terbiasa ngobrol ya, bahkan sampai anak-anak gede pun ya, sampai dewasa, sampai mereka menikah punya anak ya, kesempatan untuk diskusi itu selalu terbuka gitu ya. Bahkan bisa enak diskusinya karena kita tuh nggak harus jaim di hadapan anak-anak. Seperti tadi misalnya Pak Rudi nanya, apakah saya pernah marah? Oh pernah gitu ya. Suami pernah ngamuk? Pernah juga gitu ya. Tapi justru dengan biasanya kita terbuka itu nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Jadi jangan sampai anak itu di depan orang tuanya iya, tapi di belakang memberontak gitu. Kalau berontak aja di depan orang tuanya sekalian gitu. Jadi kita diskusikan bersama-sama bagaimana pemberontakan yang menyenangkan kan gitu. Nah seperti itu ya. Di situ yang akhirnya membuat kita nyaman berinteraksi dengan seluruh anggota keluarga. Nggak ngerasa ada yang harus ditutup-tutupin. Kalau gagal ya gagal aja gitu ya. Kalau nggak suka ya nggak suka aja gitu. Kalau mau berantem, berantem aja. Tapi kalau udah di luar forum, kita udah baikan gitu ya. Udah nggak yang berantem, misalnya ada anak sampai berbulan-bulan nggak mau ngomong sama orang tuanya, itu kan sesuatu yang betul-betul tidak islami gitu ya. Nggak boleh lah sampai kayak gitu tuh gitu ya. Orang tua yang dendam sama anaknya sampai misalnya anaknya dewasa nggak mau ketemu sama anaknya nggak mau pulang, itu nggak ada lah kalau dalam Islam itu seperti itu gitu. Iya. Ini Teh Patra mau nanya, mumpung ada di forum. Sekarang tuh kan memang banyak ya bermunculan sekolah-sekolah Islamik gitu ya. Ya ada mungkin Teh Patra menanggapinya seperti apa sih ketika lihat ada muncul sekolah-sekolah Islamik? Mungkin kan tiap orang tuh kan kemampuannya beda-beda Teh Patra ya. Mungkin kalau dia yang mampu ya nggak jadi masalah gitu masuk ke sekolah Islamik ini, mungkin diperkenalkan nih loh kurikulumnya keimanan, keagamaan dan lain-lain yang lebih intinya mendekatkan dia dengan Rabbul Am. Kalau di SD negeri ya kurikulumnya kan kurikulum pemerintah, kurikulumnya bab agamanya mungkin ya hanya minimal gitu, hanya paling minimal. Sementara dulu ketika saya kuliah itu pernah ada teman seangkatan, teman sekelas dulu dilihat pas waktu SMA-nya tuh dari jebolan pesantren Tebu Ireng gitu, dari yang ini gitu, dari pesantren Jawa Timur. Tapi kok ini ketika kuliah ini jadi 180 derajat gitu. Ya mohon maaf mungkin ngerokok, ya malah yang lebih mendalami agama tuh yang seperti saya ini yang dulunya dari SMA negeri gitu. Jadi sedang betul-betul haus-hausnya. Nah, ini supaya dari Teh Patra mungkin seperti apa sih dalam memilih pendidikan untuk
anak ini apakah memang sekolah tuh harus di sekolah yang Islamik atau memang pakai sekolah yang negeri pun bisa sebetulnya. Karena kan sekarang tuh kan memang ada ya ada hijrah gitu ya. Sekarang kan sedang memang ada momen-momen hijrah gitu. Nah, ini ada beberapa juga, saya tuh ada salah satu ustadz gitu di Cimahi itu Ustadz Karita Tintabuana. Nah, Ustadz Karita Tintabuana ini beliau kan lulusan Madinah, tapi beliau SD-nya negeri, SMP-nya negeri, SMP negeri, SMA-nya juga negeri. Nah, mungkin Teh Patra kan lihat Ahyar ya yang di Qatar itu, yang kuliah di Qatar, itu dulu SD-nya negeri atau SD Islamik. Nah, jadi kan sekarang tuh memang saya tuh masih terjebak, mungkin ini bisa mewakili juga ke yang lain. Terus saya mau sekolah, mendingan ke sekolah ini deh, sekolah Islamik aja. Nah, sebetulnya kan yang paling fundamental, sebetulnya kan pola pendidikan itu yang paling fundamental itu kan orang tuanya dulu. Jadi orang tua itu harus memiliki peran yang bisa bisa mendampingi anak gitu. Jadi anak tuh sekolah tuh nggak hanya kan ada yang ketika sudah pulang ke rumah nanyakan PR diabaikan, bahkan tidak pernah ada komunikasi gitu antara orang tua dengan anak ini, baik dalam hal kesehariannya, dalam hal ibadahnya. Mungkin minta potret dari Teh Patra dengan Pak Ismir dengan anak-anak itu seperti apa dulu modelingnya seperti itu. Terus kalau nanya sekolah ke saya itu ya jadi kurang relevan karena saya nggak nyekolahin anak ya. Jadi anak-anak kan homeschooling ya di rumah ya. Nah, ada yang pernah sekolah di SMA 5 ya, itu anak yang ketiga, Arsyad. Sekarang dia kuliah di Singapura, di National University Singapura. Dan itu juga termasuk salah satu rezeki ya yang diberikan oleh Allah, karena kita juga nggak nyangka dia diterima di situ gitu ya. Jadi pas ditanya, Syad, di situ ada anak-anak Indonesia yang lain nggak? Dia bilang ada sih Mi, cuman yang Melayu jarang gitu. Jadi kebanyakan yang di sana itu anak-anak Indonesianya yang sipit-sipit, terus rata-rata anak-anak olim gitu ya, anak-anak yang secara kognitif itu memang jauh lah di atas rata-rata gitu. Tapi kalau kita bicara tentang pendidikan dasar anak-anak ya, kita mau ngomongin misalnya pendidikan agama dulu ya, misalnya untuk anak-anak, karena itu adalah basic ya. Saya termasuk orang yang selalu mewanti-wanti bahwa basic agama itu nanti akan membekali anak-anak kita dengan pendidikan-pendidikan general yang lain gitu. Jadi sebelum mereka itu ngomongin pendidikan duniawi seperti yang tadi matematika gitu ya, fisika atau segala macam, agama itu jadi basicnya dulu gitu ya. Mereka tuh paham matematika itu sesudah mereka itu ngerti kenapa dalam Islam matematika itu penting gitu. Kenapa di dalam Islam belajar sains itu penting gitu ya. Ayat-ayat Al-Qur'an mana yang mereka bisa jadikan pegangan untuk memberikan motivasi supaya mereka lihat bahwa ternyata para nabi gitu ya, para orang-orang yang sebelum kita itu orang-orang yang menguasai sains, orang-orang yang menguasai teknologi untuk bisa membangun peradaban di muka bumi kan gitu. Jadi basicnya tetap ya dari Al-Qur'an. Makanya dari kecil kita senantiasa memperkenalkan Al-Qur'an ya kepada anak-anak. Apakah misalnya kita memasukin anak-anak ke sekolah Islam ya, SDIT, baik yang terpadu ataupun termahal ya, itu pilihan-pilihan yang nanti bisa kita ambil ya. Atau misalnya dengan keterbatasan dana kita cuma bisa masukin ke sekolah negeri, itu juga pilihan yang bisa kita ambil. Yang jelas goalnya itu kita harus paham dulu bahwa anak usia segini secara pemahaman agamanya itu harus sudah sampai mana, apa yang harus dia kuasai gitu ya. Nah, nanti kita akan cari ya metode-metode dan cara-cara yang bisa kita optimalkan untuk menambal ya kekurangan-kekurangan sistem pendidikan yang kita yang kita pilih gitu. Jadi kan nggak ada tuh ya satu sistem pendidikan yang sempurna gitu kan. Kalau misalnya kita ngambil SDIT gitu ya, sekolah dasar Islam terpadu, kita berharap di situ mereka kuat secara agamanya. Tapi ternyata mereka punya kekurangan di bidang kognitif misalnya gitu ya. Jadi ada nih orang-orang SDIT, anak-anak SDIT tuh yang ternyata nggak diajarin matematika, nggak diajarin sains gitu ya. Sebagai orang tua, nanti kita akan berusaha untuk menutup kekurangan itu. Apakah mereka akan belajar matematika dan sains di rumah, atau mereka belajar bahasa Inggris di rumah, atau kita carikan guru privat, atau kita masukkan ke klub-klub matematika dan klub bahasa Inggris. Yang jelas, pemahaman anak tetap utuh gitu ya. Ada misalnya yang masukin anaknya ke sekolah negeri gitu ya, secara kognitif itu ngejar kurikulum Diknas, tapi secara agama itu enggak. Berarti kita nanti akan konsentrasikan di rumah kita
apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak yang mereka nggak dapetin di sekolah ya. Kalau secara ideal ya, saya selalu menyarankan cari sekolah yang bisa memberikan sesuatu yang tidak bisa kita berikan kepada anak. Kayak misalnya dulu waktu anak-anak saya masih SD, saya belum kenal dengan homeschooling, saya masukin mereka ke sekolah alam Bandung gitu ya. Kenapa? Karena saya dulu butuh anak-anak saya tereksplor secara fisik gitu ya di situ gitu. Jadi anak saya kan aktif ya, terus mereka juga energinya berlebih. Saya nggak kuat ya megang mereka di rumah. Saya butuh mereka buat buat explore di sekolah. Akhirnya saya pilih sekolah alam Bandung gitu ya. Di situ mereka punya guru laki-laki yang ngajarin mereka panjat tebing, ngajarin mereka lompat segala macam gitu ya. Nah, kekurangan mereka di bidang kognitif ya, itu akhirnya saya pegang di rumah. Jadi di rumah mereka tetap belajar lagi sama saya di bidang kognitif dan kurikulum Diknasnya kan gitu. Nah, kalau misalnya ternyata itu pun secara pendanaan itu masih sulit, yang tentunya jadi garis dasarnya itu adalah kemampuan kita sendiri gitu ya. Misalnya emang kemampuan kita itu cariin sekolah gratis, ya udah kita terima aja dengan ikhlas bahwa anak kita harus sekolah di sekolah gratis. Tapi nanti kita tetap memberikan pendampingan gitu. Jadi kalau saya dulu di jalan misalnya saya bonceng anak saya tuh naik motor, saya sering sambil ceramah gitu ya, sambil ceramah, sambil setor hafalan gitu ya, sambil cerita, ya ceramahnya ceramah anak-anak lah, cerita Nabi lah, apalah gitu ya, yang bisa membuat mereka itu termotivasi gitu ya untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Itu emang tugas saya ketika saya ngerasa bahwa mereka nggak bakalan dapetin itu di sekolah kan gitu. Jadi kalau macet di jalan itu saya malah seneng karena kesempatan saya buat bersama-sama dengan anak saya tuh malah jadi lama gitu ya. Malah jadi seru gitu ya. Bisa nyiprat-nyipratin jalan kalau lagi hujan gitu ya, dan anak saya bisa ketawa-ketawa gitu. Jadi ya dinikmati aja gitu segala macam fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita, baik fasilitas yang memudahkan maupun fasilitas yang menyulitkan kan gitu. Jadi nggak usah ngikutin mainstream. Oh teman kita semuanya nih setetangga semuanya sekolahnya di Anu, ternyata kita nggak sanggup sekolahin situ, ya udah nggak usah maksain gitu ya. Atau teman kita semuanya nyekolahin di SD yang murah aja sehingga mereka bisa beli mobil, bisa beli rumah. Kita pengen nyekolahin di sekolah yang mahal sehingga kita nggak bisa beli apa-apa. Ya itu pilihan kita sendiri gitu ya. Jadi grand design anak kita yang bikin, metodenya seperti apa itu kita yang atur gitu. Kayak gitu sih mungkin Kang Rudi ya. Kalau Teh Patra berarti yang SD sampai SMP itu semuanya homeschooling semua atau gimana Teh? Yang Jadi SD dulu itu sama SMP. waktu saya mutusin homeschooling itu tahun 2010 ya. Anak pertama kelas 2 SMP, anak kedua itu kelas 5 SD, anak ketiga kelas 3 SD gitu. Jadi yang pertama dan kedua itu sampai SMA mereka homeschooling ya. Jadi akhir itu ke Qatar dari homeschooling gitu. Afra juga masuk ITB itu dari homeschooling. Arsyad SMA-nya nyoba ke sekolah umum. Dan karena dia emang udah punya basic belajar mandiri ya, ternyata ketika dia di sekolah umum pun alhamdulillah akhirnya dia bisa lebih fokus ngerjain hal-hal yang lain. Jadi dulu itu dia menghidupkan DKM di SMA 5 Bandung gitu ya, yang asalnya udah nggak ada tuh, udah mati suri. Dia cari gurunya, dia cari kakak-kakak alumninya gitu ya buat mau nge-mentorin anak-anaknya. Sehingga akhirnya sempat tuh ada opsi, udah Syat kamu nggak usah sekolah gitu ya, kamu balik lagi ke homeschooling aja. Yang jadi concernnya dia, ini nanti DKM siapa yang ngurus nih kalau aku sekolahnya berhenti gitu. Jadi dia lebih milih ngurus DKM-nya daripada sekolahnya gitu. Jadi insya Allah ya. Arsat itu ya Teh ya? Itu Arsat ya? Iya, Arsat. Jadi Dari kelas 1 akhirnya sampai kelas 3 berarti ya? Kelas 1 sampai kelas 3. kelas 1 sampai akhirnya dia lulus SMA, itu alhamdulillah gitu ya, dia bisa memanfaatkan pengetahuannya dia buat nemenin teman-temannya juga belajar gitu. Jadi dia bisa ngelit di teman-temannya buat belajar, dia bisa ngajak orang-orang buat belajar ngaji gitu ya, tahsin. Terus dia juga sering bikin forum-forum belajar buat adik-adik kelasnya gitu ya, di forum sains, forum matematika segala macam gitu. Jadi kalau kita udah memberikan satu basic ya kepada anak-anak kita, sebenarnya kita nggak perlu khawatir anak kita mau masuk sekolah umum atau apapun juga, ya insya Allah dia on track gitu ya. Tetap dia akan mencari lingkungan yang baik dan bahkan memperbaiki lingkungan-lingkungan yang tadinya udah nggak baik di sekitarnya. Itu kalau yang homeschooling, bingung berarti nanti terpaket ya ketika nanti mau masuk kuliahnya. Iya.
Jadi kalau sekarang sih ya, Nah, dengan apalagi dengan kurikulum merdeka seperti sekarang tuh sebetulnya udah gampang iya, banget ya kita buat homeschooling. Toh kita nggak homeschooling juga kemarin 2 tahun pandemi kita homeschooling semua kan akhirnya gitu. Jadi iya, sebetulnya nggak masalah ya, mau ikut ujian paket, mau nebeng ke sekolah payung atau apapun itu sebetulnya sudah dimungkinkan kalau sekarang gitu. iya. Saya tuh kemarin tuh kan nyari-nyari ini apa nyari informasi di apa di Google. Katanya apa kalau dari SD ke SMA tuh SD ke SMP kalau mau kejar paket tuh katanya harus apa harus ikut PKBM-nya dulu katanya tuh selama 6 tahun. Mm-mm. Jadi misalkan Nah, dari SMP ke SMA harus punya ikut raport PKBM. katanya itu tiga itu kayak gimana tuh seperti itu mungkin minta Nah, informasinya. karena pejabat kita itu ganti-ganti terus ya. Jadi kita emang harus Iya, update. Kita harus update dengan informasi dan peraturan terbaru gitu. Saya aja dulu zaman akhir itu beda peraturannya dengan zamannya Afra gitu ya, yang anak kedua. Beda juga dengan peraturan zaman sekarang yang anak keempat gitu ya. Jadi emang kita harus update terus ya dengan peraturan pemerintah yang suka-suka pejabatnya ini gitu. Zaman akhir dulu itu kita masih boleh misalnya sekarang ujian paket A, tahun depan ujian paket B, tahun depannya lagi ujian paket C gitu ya. Jadi misalnya anak kita tuh nggak pernah sekolah, nggak pernah ujian sampai usianya 15 tahun. Usia 15 tahun dia baru ujian paket A, usia 16 tahun ujian paket B, usia 17 tahun ujian paket C itu masih bisa gitu ya. Makanya ada anak-anak teman saya itu yang umurnya 15 tahun dia bisa kuliah gitu. Asal dia udah lulus paket C. Nah, zaman anak yang kedua, ketiga ini udah nggak boleh kayak gitu. Jadi harus ada jarak antara paket A dengan paket B itu minimal 3 tahun gitu ya. Jadi kalau tahun ini ambil paket A, baru 3 tahun lagi itu boleh ngambil paket B. Itu juga ada syarat usia gitu ya, minimal usianya sekian, sekian, sekian. Nah, sekarang ada peraturan baru lagi kayak misalnya tadi ikut PKBM, terdaftar di PKBM supaya kita dapat NISN gitu. Nah, iya, sebetulnya iya. kalau rapot itu bisa dibikin aja gitu ya. Kebanyakan rapot itu kalau homeschooling kita juga bikin rapot sendiri ya. Jadi kita yang menilai anak kita secara berusaha untuk objektif nilai anak kita seperti apa. Walaupun kebanyakan PKBM juga akhirnya menyediakan rapot-rapot siluman gitu ya. Nggak tahu dapat dari mana, pokoknya tahu-tahu pas kita butuh itu selalu ada. Itu kalau di Indonesia itu kayak gitu tuh cincai ya. Jadi kita juga nggak terlalu apa namanya nggak terlalu benar-benar harus belajar di PKBM itu karena kebanyakan PKBM juga nggak nyediain apa namanya kelas gitu, nggak nyediain kelas buat belajar. Hanya PKBM tertentu aja yang emang serius nyediain kelas buat belajar kayak PKBM-nya Kak Seto yang saya tahu gitu itu ada kelasnya gitu ya atau misalnya kayak PKBM Primagama itu ada bimbelnya. Tapi kebanyakan PKBM itu enggak gitu. Jadi cuman daftar doang gitu ya terus ya udah nanti pas mau ujian kita dikasih informasi, dikasih kertas ujian, dikasih suratnya, nanti kita ujian terus dapat rapot deh gitu. Jadi ya ikutin aja peraturannya terus nanya aja sama PKBM-nya kapan saya harus daftarin anak saya kalau saya mau ikut paket A di sini gitu. Paket A itu berarti setara apa Oke. kelas 6 berarti ya. Paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA. Oh, berarti itu tuh langsung langsung ujian ya Teh ya, langsung ujian Iya, pas ketika paket satu ya. kebanyakan itu langsung ujian ya. Kebanyakan itu yang Langsung saya tahu tuh ujian. langsung ujian. Heeh. Karena kan intinya mah ijazahnya ya Teh ya, bukan Mm. ininya ya, penting kan ada ijazah ya. Iya, karena ijazahnya nanti dipakai buat daftar ke jenjang selanjutnya. Masya Allah. Iya, iya. Ya kemarin tuh ini apa kan pas pindah ke Jakarta tuh kata kepala sekolah yang di Cimahi, udah Kang Rudi kalau udah bisa ngedidik sendiri aja ngedidik, nggak usah di oh ya Sat, itu apa memang luar biasa gitu ya untuk apa untuk membersamai anak ini apa ya nggak bisa main-main gitu ya Teh ya ketika apa untuk membersamai tumbuh kembang anak ini ya masalah ini apa jadi ada semacam pencerahan bagaimana kita ya kalau kebayang dulu ketika Rasulullah dengan para sahabatnya mungkin nggak ada ini ya nggak ada kelas 1 kelas 2 kelas 3 ya langsung atau belajar tuh kan langsung talaki gitu langsung talaki salah satunya apa belajar adab imannya dan memang ya tetap kan harus yang ilmu kognitif itu harus tetap kita apa mengasah anak ini kan punya potensi yang berbeda-beda. Nah, baik bila ada yang mau bertanya Pak Aceh atau Pak Beni atau Pak Ganjar bagaimana tentang apa anak-anaknya di rumah metode pembelajarannya seperti apa bisa sharing di sini mungkin mumpung ada
Teh Patra ini susah ya bisa bisa mengundang Teh Patra ini, masalah ilmunya luar biasa. Silakan dari Pak Ganjar dulu, ada yang mau menambahkan Pak Ganjar atau ditanyakan? Assalamualaikum Pak Ganjar. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini lagi ada hajatan jadi agak Masya Allah. Siap Pak Ganjar. Dari Pak Aceh ada yang mau ditanyakan? Iya, dari Pak Aceh nih, Pak Aceh kemarin relawan ke Cianjur, Pak Aceh ya, ngasih sumbangan. Iya, alhamdulillah Kang Rudi. Ya, baik Kang Rudi, hatur nuhun Teh Kang Rudi, Teh Patra ya. Subhanallah, hari ini materinya daging semua sih ya, kalau saya tadi simak dari awal gitu. Jadi gini Kang Rudi, khususnya Teh Patra, ini saya mau nanya, saya itu sama istri sih berencana ingin gitu anak-anak itu kalau bisa masuk pesantren gitu setelah lulus SD gitu. Namun demikian gitu kan, mendengar cerita dari Kang Rudi bahwa ternyata apa namanya, yang pesantren di Tebu Ireng aja bisa 180 derajat ya, apa namanya, ketika kuliah gitu kan di umum. Dan memang cerita-cerita itu bukan hanya satu atau dua gitu, banyak saya kira gitu. Bahkan kata Ustadz Fatih Karim gitu, saya pernah dengar bahwa ternyata banyak bermasalah lulusan-lulusan SDIT itu gitu kan. Entah misalnya, mohon maaf, misalnya hamil di luar nikah dan lain sebagainya. Karena mungkin selama di sekolah di SDIT itu atau misalnya di pesantren itu, apa namanya, hal-hal yang negatifnya itu mungkin tidak terkelola dengan baik gitu. Jadi mungkin terpendam gitu, sehingga ketika keluar ya udah gitu kan, jadinya tidak terkontrol gitu. Nah, ini bagaimana sih Teh Patra kiat-kiatnya gitu kan, supaya apa namanya ya, saya itu sama istri bisa tetap gitu, bisa menyekolahkan, bisa masukin anak ke pesantren dengan apa ya, meminimalisir gitu terjadinya hal-hal yang seperti itu. Karena jujur ini jadi ini juga ya, apa, agak ragu-ragu juga gitu kan, antara masuk pesantren dengan tidak gitu kan, melihat ya subhanallah gitu kan, keadaan kondisi sekarang anak-anak kita itu luar biasa tantangannya gitu kan, gadget, game dan lain-lainnya itu sebuah tantangan gitu. Seperti itu paling paling Kang Rudi, Teh Pata, mohon arahan dan bimbingannya sebaiknya seperti apa? Hatur nuhun. Ya, silakan mungkin Teh Patra bisa langsung ini ngasih Iya, pencerahan. ya. Ya, mungkin seperti tadi juga ya saya sampaikan ya, kita mau pakai metode pembelajaran apapun yang sukses ada, yang gagal juga ada gitu. Kalau misalnya kita lihat di SDIT yang jadi anak-anak yang soleh ya, yang membentuk keluarga-keluarga Islami di masa-masa yang selanjutnya, itu banyak. Yang gagal seperti yang tadi disampaikan gitu ya, sampai bermaksiat, bahkan sampai nauzubillah terkena LGBT itu juga ada gitu. Nah, di sekolah-sekolah yang bukan SDIT itu juga ada gitu ya, sekolah negeri, sekolah swasta gitu ya, yang apa namanya, yang sukses gitu ya, dari seluruh SMA itu, dari satu SMA itu satu orang dua orang bisa masuk ke perguruan tinggi negeri terus jadi orang sukses, jadi apa, pejabat di mana itu ada gitu ya. Tapi yang berantakan itu juga ada juga gitu ya. Bahkan saya pernah pernah apa, punya teman itu dia guru SMA, SMK yang isinya perempuan semua. Dia cerita bahwa setiap tahun tuh pasti adalah 3 orang yang gagal ujian akhir karena hamil gitu ya, karena putus sekolah itu karena rata-rata karena hamil gitu. Padahal perempuan semua gitu ya sekolahnya. Yang sekolahnya bareng sama laki-laki itu lebih parah lagi gitu. Jadi kembali lagi ya, bahwa yang namanya mendidik anak itu kita nggak bisa mendasarkan pilihan kita sebagai satu-satunya cara untuk membentengi anak-anak kita dalam menghindarkan diri mereka dari keburukan-keburukan gitu. Bahkan yang homeschooling pun akhirnya terkena terpapar pornografi jadi kecanduan itu juga ada gitu. Jadi homeschooling dikasih gadget sama ibunya, nggak ketahuan ternyata dia kecanduan pornografi, ada juga gitu. Jadi itu kembali lagi ya kepada pemahaman yang kita sampaikan kepada anak-anak secara maknawiyah tadi. Iya. Bentar ya, sebentar.
Nah, jadi kayak gitu ya, kita tuh gimana caranya supaya tadi kita menjaga pola komunikasi kita dengan anak itu tetap baik, sehingga mereka berada di manapun itu akan kembali kepada kita untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan, untuk menyampaikan kegalauan, untuk mencari saran gitu. Nah, ini sebetulnya yang susah tuh di situ. Anak pesantren yang merasa dibuang banyak, yang mereka nggak mau. Ya, jadi mereka itu merasa dibuang oleh orang tuanya, nggak mau komunikasi lagi sama orang tuanya gitu ya. Ada yang apa namanya, yang di sekolah negeri juga lebih nyaman gaul sama teman-temannya karena ngerasa nggak enak gaul sama orang tuanya itu banyak. Tapi teman-teman saya juga yang nyekolin anaknya di sekolah negeri, terus ya kayak tadi saya bilang ya, Arsyad itu masuk ke sekolah negeri, itu teman-temannya yang soleh itu juga ternyata banyak gitu ya, datang ke sini bareng buat qiyamul lail bersama. Bahkan sekarang mereka udah pada kuliah gitu ya, ada yang di ITB, ada yang sedang ambil exchange ISMA di Amerika gitu ya. Itu tetap gitu ya, suasana keislamannya tetap mereka tuh ketemuan ngobrol-ngobrol untuk ngurus DKM masjidnya tuh masih gitu ya, masih jalan sampai sekarang. Jadi itu kembali lagi kepada kemampuan kita sebagai orang tua gitu ya, kekuatan kita, kekuatan ruhiyah kita juga untuk senantiasa mendoakan mereka, menjaga supaya Allah senantiasa melindungi mereka gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi ya jangan takut lah ya dengan pilihan-pilihan kita. Kalau kita merasa itu adalah pilihan kita yang terbaik, udah dilihat dari berbagai kacamata, udah dibicarakan juga dengan anak sebagai sebuah kesepakatan bersama, faiza azamta fatawakal 'ala Allah. Insyaallah gitu ya. Pilihan kita akan selalu yang terbaik buat. Berarti intinya jangan takut sama pilihan ya Teh. Iya, karena Masya setiap pilihan Allah. pasti ada konsekuensinya. Tinggal kita berani aja menghadapi konsekuensi itu gitu. Ini Teh, ini menjelang 5:30 mungkin Teh Patra ini harus ada, tadi anaknya udah memanggil. Kalau homeschooling itu buku pelajarannya disamain sama pelajaran tiap kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau punya pelajaran tersendiri Teh? Ininya Iya. buku-buku kayak gitunya. Sebenarnya kalau ngomongin homeschooling itu butuh banyak sesi lagi ya. Tapi pada intinya Siap. kalau kita mau homeschooling itu, karena setiap keluarga ini punya latar belakang yang berbeda-beda ya, punya visi misi yang berbeda-beda. Akhirnya kita juga punya metode yang berbeda-beda untuk mendidik anak gitu. Jadi kayak misalnya keluarga yang ingin ngambil jalur syariah ya, anaknya masuk ke pesantren, anaknya masuk ke jalur-jalur keagamaan, menguasai tafsir, mutun hadis, ya itu pasti akan beda kurikulumnya dengan anak yang mau masuk ke jalur umum gitu. Beda juga sama anak yang akan kita plot buat jadi pengusaha. Beda juga dengan anak yang akan kita plot buat jadi atlet misalnya atau artis misalnya gitu ya. Jadi nanti kurikulum itu akan menyesuaikan dengan visi atau cita-cita apa yang ingin kita dapatkan, ingin kita capai dalam homeschooling kita itu. Gitu. Jadi enaknya homeschooling itu se-fleksibel itu gitu. Cuman saya juga selalu ngingetin teman-teman yang homeschooling juga bahwa kalau kita tuh tinggal di Indonesia ya, anak-anak kita itu berhak atas ijazah kurikulum Indonesia gitu. Karena kita nggak tahu ya di masa depan itu kehidupan tuh akan seperti apa ya. Kita juga sebagai orang tua nggak bisa hidup selamanya. Kita nggak tahu homeschooling ini bisa berlangsung sampai kapan. Akhirnya pasti ada exit strategi. Kalau misalnya katakanlah tiba-tiba kita orang tuanya tiba-tiba wafat, anak belum belum selesai sekolah ya, dia harus bisa nih kembali ke jalur formal. Salah satunya dengan memberikan kepada mereka fasilitas kurikulum Diknasnya. Makanya, walaupun homeschooling kita punya cita-cita sendiri, kurikulum Diknas sampai tingkat minimal itu tetap kalau bisa sih diberikan ya kepada anak gitu. Walaupun nggak sampai ekspor gitu ya, nggak sampai matematikanya 9, ya minimal standar syarat kelulusan nilai 6, nilai 7 itu lulus ya, anak itu harus bisa lah sampai segitu gitu. Jangan sampai nggak dikasih pelajaran kurikulum Diknas sama sekali gitu. Iya. Siap Teh Patra. Jazakallah, ini kalau mau bertanya kayaknya harus ada sesi khusus lagi. Ini sebagai pembukaan mungkin ya untuk teman-teman yang lainnya, nih ada yang baru bergabung, Pak Andri, ahlan wa sahlan. Silakan bila ada ini sebelum saya tutup karena ini sudah masuk jam 5:30, sudah jam 5:30 sore. Bila ini karena sudah
mau menjelang maghrib. Mungkin itu aja Teh Patra untuk pertemuan pada sore hari ini. Jazakallah khairan kasiran. Ini tadi sudah banyak ngasih bukan insight ya, tapi memang ilmunya harus harus dipraktekkan gitu ya. Karena saya kadang ini dengan belajar bersama anak, itu kadang anak tuh kadang ini ada mood, kadang nggak ada mood gitu. Jadi belajar tuh kadang suka sambil tiduran, apakah fitrah anak tuh memang senangnya bermain. Bahkan kan sudah dikomunikasikan, kakak kan sekarang tuh kakak sudah dikasih waktu bermain, nah ayah minta waktu setengah jam, boleh nggak serius dulu nih belajarnya. Nah itu sebagai penutup, dialog-dialog komunikasi seperti itu diperbolehkan ya Teh dengan anak gitu, ketika anak sambil main-main, karena kan sudah dikasih waktu main gitu, seperti itu boleh ya Teh dialog komunikasi seperti itu. Iya. Nah, kalau kayak gini, ini jadi panjang lagi nih jawabannya, nggak apa-apa ya. Jadi biasanya gitu ya, saya juga ngajarin teman-teman orang tua ini ya buat memahami fase-fase pembelajaran ya di anak-anak mereka gitu. Jadi buat anak-anak di bawah usia memayyiz ya, di bawah usia 0 sampai 7 tahun, kita itu tidak memberikan penjadwalan ke mereka gitu. Jadi semua program belajar itu adanya di otak kita gitu. Misalnya anak usia 5 tahun itu harus terekam ya dalam benak saya, fisiknya itu harus sampai mana, kognitifnya itu harus bisa apa, saya mau ngajarin hafalan apa, itu semuanya ada di otak saya gitu. Nggak saya kasih tahu ke anaknya gitu. Nanti saya akan ngajarin anak saya tuh dengan metode yang sifatnya freestyle gitu. Jadi mereka nggak ngerasa bahwa mereka tuh lagi belajar gitu. Saya ingin ngajarin mereka nulis, saya nggak akan bilang, ayo kita setengah jam nulis ya gitu. Nggak kayak gitu. Tapi misalnya saya tiba-tiba ambil meja terus saya gambar, misalnya ini lihat mama bikin apa, itu anak pasti otomatis datang gitu, otomatis dia pengen ngambil pensil kita, udah gitu aja gitu. Tapi misalnya kita ingin ngajarin anak kita baca gitu ya, walaupun usianya baru 5 tahun, boleh-boleh aja kan anak kita baca kan gitu ya. Misalnya saya bikin gambar-gambar yang di belakangnya ada tulisannya, gambar kapal, belakangnya ada tulisan kapal gitu ya. Tinggal kasih lihat aja ke mereka, satu hari satu kartu misalnya ya. Ini apa nih gitu ya, ini bunga, lihat nih belakangnya tulisannya begini, bunga, gitu aja gitu, sambil main, kadang sambil jalan-jalan gitu ya, kadang sambil naik tangga gitu, sambil naik tangga sambil ngitung 1, 2, 3 gitu ya, sambil nyanyi ABCDEFG gitu ya, atau apapun itu biasanya kayak gitu di usia 0 sampai 7 tahun. Masuk ke usia menjelang memayyiz ya 6 tahun, 7 tahun, baru saya perkenalkan mereka itu dengan jadwal yang longgar. Misalnya, hari Rabu kita berenang ya, gitu. Jadi per hari gitu ya, enggak yang, ayo setengah jam, itu mereka tuh belum ngerti setengah jam itu apa gitu. Hari Rabu kita berenang ya, gitu. Hari Kamis kita makan es krim, misalnya gitu ya. Hari Sabtu kita jalan-jalan ke kebun binatang, misalnya. Jadi ada hari-hari tertentu gitu ya. Atau misalnya hari Sabtu kita boleh nonton video bahasa Inggris gitu. Sebenarnya kita ngajarin bahasa Inggris di hari Sabtu gitu ya. Nanti usia 9 tahun, kalau kita lihat di pelajaran kurikulum Indonesia, usia 9 tahun itu mulai belajar jam ya. Berarti mereka udah bisa tuh ngerti jam. Jam 7 sarapan ya. Jam 9 kita harus mulai apa gitu ya, jam 11 kita siap-siap sholat zuhur gitu. Jadi udah pakai jam. Jadi ketika mereka udah ngerti setengah jam itu seberapa lama, sejam itu segimana, baru nanti kita ngajarin ke mereka, kamu mau bikin agenda kapan, di mana, mereka sendiri yang bikin ini, mereka sendiri yang bikin jadwal. Kalau saya di homeschooling gitu ya, jadi anak saya usia 10 tahun, itu mereka udah bikin jadwal sendiri. Mereka yang saya kasih cuman template-nya doang, jam sekian sampai jam sekian, ada tabel-tabelnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, mereka isi sendiri gitu. Dan mereka jadi lebih teratur karena mereka sendiri yang ngerti gitu ya, apa yang mereka sukai di jam tersebut gitu. Jadi nggak bisa kita maksa anak kita pengen belajar ini, anak kita harus belajar ini hari ini jam segini, pas ternyata itu adalah jadwalnya mereka itu happy-happy sama teman-teman tetangganya misalnya gitu. Jadi biar mereka yang bikin sendiri jadwalnya gitu. Nah kayak gitu sih kalau saya biasanya. Jadi di usia 0 sampai 7 tahun itu belum pakai
pakai jadwal, belum ada kata-kata belajar, ya semua belajarnya itu bermain dan semua bermainnya mereka itu belajar gitu. Bahkan kadang-kadang sampai usia 9 tahun tuh masih kayak gitu saya ya. Jadi kayak misalnya anak saya yang usia 9 tahun dulu itu suka bikin kue gitu ya. Ya saya ngajar matematika sambil dia bikin kue gitu. Itu berapa tuh resepnya, berapa gram gitu ya. Coba lihat berapa kilogram itu berarti berapa gram. Termasuk tuh ya konversi matematika gitu ya. Terus itu telurnya berapa butir gitu ya. Terus telurnya dipisahkan, masuk klasifikasi kuning dan putih misalnya gitu ya. Jadi dengan mereka melakukan aktivitas sehari-hari, justru pembelajaran tuh banyak banget masuk di situ gitu. Kayak gitu sih. Kalau mulai belajar untuk bisa membaca tuh di usia 6 tahun sudah cukup ya Teh? Atau 7 Bisa tahun? berapa aja sih ya, tergantung anaknya, merekanya seneng atau enggak gitu. Jadi kita bisa ngajarin gitu ya, cuman biasanya kalau di bawah usia 6 tahun atau 7 tahun, kita belum minta feedback gitu. Jadi misalnya kita mau ngajarin huruf gitu ya, tapi kita belum bisa ngetes ya, ini huruf apa, ini huruf apa, itu belum bisa gitu. Kita ingin ngajarin hafalan sejak anak usia dini, udah usia 2 tahun udah kita perdengarkan murotal gitu ya, udah kita lafalkan, kita talaki, tapi kita belum bisa ngomong usia anak 4 tahun, "Ayo kamu baca Al-Insyiqaq," itu belum bisa kayak gitu ya. Jadi anak tuh belum mau gitu ya untuk dites seperti itu. Jadi kita biarkan aja, istilahnya kalau kayak torrent itu kita isi aja sepenuh-penuhnya dengan simulasi, nanti ketika mereka udah usia 7 tahun itu kerannya akan kebuka sendiri gitu ya. Kita bakal kaget, kok ujug-ujug kamu udah hafal juz amma, kok ujug-ujug kamu ternyata bisa baca gitu. Ketika ditanya, "Kok kamu bisa baca? Gimana cara bacanya?" Nggak tahu, aku mah setiap lihat buku ya bisa baca aja gitu. Jadi ngerasainnya tuh gitu, padahal mereka udah belajar baca itu dari sejak kecil sebetulnya, udah belajar huruf itu dari sejak kecil gitu. Jadi kalau ngajar mah jangan khawatir gitu ya. Yang nggak boleh itu tadi, kita maksa, ayo kita duduk belajar baca, kalau nggak nanti kamu nggak lulus TK misalnya gitu. Nah itu yang nggak boleh itu kayak gitu. Gitu. Izin Teh, ada satu pertanyaan lagi nih dari Pak Andri, dari Bapak-Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih Kang Rudi, Teh Patra. Mohon maaf saya baru masuk dan ketinggalan banget itu. Materinya sangat luar biasa gitu Teh. Bagi saya mungkin mudah-mudahan belum dibahas atau sudah dibahas Teh. Mohon arahannya terkait kalau misalkan posisi tadi kan sedikit ada disinggung mengenai anak yang bersekolah di IT Teh ya, di SD IT. Nah, bagaimana cara mengcounternya ketika anak itu posisinya berada dalam lingkungan yang berbeda gitu dengan lingkungan yang ada di IT gitu. Kurikulum di IT bagus deh, cuman hanya area teman-temannya gitu. Terkadang pengaruh yang sangat besar sehingga merubah perilaku-perilaku yang ada di rumah sehari-hari gitu teh. Jadi yang berusaha tadi untuk menjaga hal-hal yang sifatnya tadi terkontaminasi dengan teman-temannya di sekitar gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kebetulan kan saya dan istri lagi jarak jauh teh. Jadi mohon minta saran dan masukannya bagaimana pola untuk memonitor anak-anak yang kondisinya orang tuanya dalam kondisi jarak jauh teh. Terima kasih Kang Rudi teh. Mohon maaf rada panjang pertanyaannya. Ya, Pak Andri. Nah, itu pertanyaan dari Pak Andri. Mungkin saya boleh coba bantu jawab, Teh Patra, nanti boleh jawaban saya betul atau salah nih. Kalau saya, yang tadi kasus nomor 1 Pak Andri, misalkan lingkungan sekolahnya sudah kondusif, tapi ternyata lingkungan di rumah nggak kondusif, misalkan teman-temannya ya kurang satu frekuensi, misalkan ada yang ngomongnya sampai perkataan kasar atau gimana. Kalau saya biasanya ya lebih membatasi ya, mainnya dibatasi, boleh main, cuman khusus untuk saya itu ketika anak-anak main itu saya membersamai Kang Andri. Misalkan anak-anak mau main sepeda nih, ayahnya ikut main sepeda bareng-bareng menemani. Lagi main sama teman-temannya ya kitanya ikut membersamai juga. Mungkin kalau dari saya seperti itu Teh Patra, mungkin dari Teh Patra punya yang jawaban. Ya, alhamdulillah Kang Rudi ya. Emang kita orang tua akhirnya harus bisa bunglon ya, jadi apa aja ya gitu. Yang jelas yang namanya kontaminasi itu ya,
itu pasti akan selalu ditemui oleh anak kita di mana saja gitu ya. Nggak cuma di sekolah misalnya ya, kita udah nyokolain di SD itu ada temennya. Kadang di lingkungan tetangga juga seperti itu gitu ya. Teman-temannya kayak gini di rumah. Jangankan di tetangga, di dalam rumahnya aja ya, kayak misalnya tiba-tiba kita punya keluarga yang tinggal bersama gitu ya. Ada kakeknya, ada neneknya gitu ya. Yang sama kita nggak boleh, ternyata sama kakeknya sama neneknya diperbolehkan kan gitu ya. Jadi beda nih cara pola pendidikannya. Atau ada khadimat, ada pembantunya gitu yang hobinya dangdutan sama nonton sinetron misalnya gitu ya. Jadi yang namanya kontaminasi itu nggak akan pernah bisa kita hindari ya, karena kita nggak mungkin tinggal di dunia yang steril, yang semuanya itu selalu lurus baik-baik saja, itu nggak bisa kayak gitu. Kembali lagi, gimana kita bisa memberikan pemahamannya kepada anak-anak kita tuh supaya mereka itu nanti juga punya kemampuan untuk memilah dan memilih ya. Karena salah satu definisi mumayyiz itu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah kan gitu ya. Bisa punya furqan gitu di dalam jiwa mereka. Mereka tahu mana yang salah, mana yang benar. Kalau mereka bisa membedakan seperti itu, ketika mereka punya lingkungan yang salah, mereka akan ngomong ke kita, kok temen aku begini ya, temen aku begitu ya, dan nanti kita akan jadikan itu sebagai bahan diskusi. Menurut kamu bagaimana? Menurut kamu bagaimana? Gitu ya. Kalau misalnya kita kembali misalnya ke Al-Quran, di Quran surat Al-Asr itu ya ada proses manu wa amilu solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ya. Biasanya kita akan jadikan pola-pola pendidikan di usia 0 sampai 7 tahun itu adalah fase amanu gitu. Jadi kita membuat anak kita merasa tentram dengan kita, dengan keimanan kepada Allah, merasa bahwa Allah itu sedemikian baiknya gitu ya kepada mereka, bahwa Allah itu memberikan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Jadi mereka merasa bahwa apapun yang mereka lakukan itu mereka harus senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di usia 6 tahun 7 tahun tuh kuat banget sebetulnya sih ke rasa kebersamaan anak itu dibandingkan dengan anak-anak yang sudah lebih besar, karena mereka hanif ya, usia kecil itu hanif banget. Jadi kepercayaannya kepada Allah itu lebih mudah dibentuk gitu ya. Mereka juga nggak banyak nanya macam-macam. Dan di usia 7 sampai 10 tahun itu mereka masuk ke fase wa amilus solihati. Makanya kan Rasulullah mulai ngajarin orang tua itu supaya anak-anak diajar sholat, anak-anak diajar tata tertib, diajar syariat gitu ya, supaya ketika mereka masuk di usia balik itu mereka udah kuat gitu. Enggak lagi misalnya mereka udah balik tapi masih harus disuruh-suruh sholat, mereka sudah balik tapi mereka masih harus disuruh-suruh melakukan ibadah, ngaji, segala macam. Jadi di usia 7 sampai 14 tahun ya, sampai mereka balik inilah tempat yang kita manfaatkan untuk menggojlok mereka gitu ya. Karena secara kognitif mereka udah kuat, secara stamina juga mereka udah kuat gitu ya untuk diberikan kedisiplinan seperti itu. Termasuk juga secara pemahaman mereka juga sudah cukup luas. Jadi kalau kita ngomong tentang hal-hal yang sifatnya ruhiyah pun ya, maknawiyah pun mereka udah bisa nangkep gitu. Jadi kayak misalnya saya ngobrol sama anak saya yang usianya 10 tahun tentang tafsir Quran surat Al-Jasiyah misalnya, dia lagi ngapalin surat Al-Jasiyah, terus kita ceritain itu tentang apa yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Jasiyah. Nanti ketika kita ngobrol dia akan keluar tuh ayat-ayatnya gitu. Oh, kayak yang kemarin aku baca di surat Ad-Dukhan tuh ada ayat yang begini ya Mi gitu. Oh, yang kemarin tuh di Al-Ahqaf. Ahqaf itu artinya apa, Mi? Di Al-Ahqaf tuh ada tuh ayatnya, ternyata kaumnya tuh begini. Dia bisa nyambungin itu gitu dengan kehidupan dia sehari-hari gitu ya. Nah, kalau udah masuk ke fase itu, insya Allah ketika dia beribadah pun itu bukan karena disuruh-suruh sama kita gitu ya, bukan karena dikasih hadiah sama kita, dikasih reward, tapi karena dia sudah merasa itu sebagai bagian dari kebutuhannya gitu. Nanti ketika dia balik, dia akan masuk ke fase watawasau bil haqqi gitu ya, seperti yang dilakukan oleh anak-anak yang bisa mengajak teman-temannya yang lain untuk berbuat kebaikan, karena memang fasenya sudah seperti itu gitu. Bukan hanya soleh untuk dirinya sendiri saja, tapi dia juga baik untuk orang lain. Dan kalau misalnya kita udah memasukkan anak-anak kita dengan fase-fase yang seperti itu, kita nggak perlu khawatir dengan kontaminasi, karena justru kita akan lebih percaya anak kita yang akan mengkontaminasi anak orang lain itu dengan kebaikan gitu ya. Bahkan kalau misalnya dibawa ke rumah neneknya gitu ya, anak-anak kita yang bisa mengkontaminasi neneknya yang asalnya sukanya nonton-nonton gitu ya, itu jadi belajar tahfiz gitu ya, belajar tahsin gitu ya. Masya Allah ya, saya senang banget ya sekarang ibu saya itu udah ngalahin saya nih dalam ini. Mi, ayo kita jalan-jalan ke sini. Terus dia bilang,
aduh nggak bisa mami besok ada ujian lisan gitu ya, ada ujian tahfiz, wih gaya banget sih mami ujian tahfiz. Tapi ya itu salah satu yang dibawa gitu ya, pengaruh dari cucu-cucunya itu tadi gitu ya. Akhirnya ternyata anak kita bisa memberikan kontaminasi positif ya kepada lingkungannya. Jadi kita jangan terlalu khawatir anak kita tuh selalu terkontaminasi, karena pada hakikatnya setiap jiwa itu oleh Allah diberikan kemampuan untuk survive gitu ya, untuk bertahan gitu. Tinggal kita memberikan benteng-bentengnya tadi, memberikan bekal yang cukup buat anak-anak kita. Terus satu lagi ya juga tentang LDR gitu ya. Sebetulnya juga di masa sekarang ya, teman-teman jauh lebih diuntungkan gitu dengan adanya teknologi digital. Walaupun kita LDR, itu rasanya seperti tetap berada dalam satu ruangan gitu ya. Kalau dulu kayak misalnya anak saya lagi kuliah di Qatar itu sering banget seharian itu kita tuh kayak video call aja gitu ya. Jadi ada HP taruh di atas gitu ya. Nggak ngobrol, nggak apa, cuman ngerasa bahwa kita serumah gitu aja gitu ya. Ketika misalnya dia lagi butuh temen gitu ya, lagi mau ujian, dia lagi butuh support, kita nggak ngobrol, nggak apa, cuman taruh aja HP seolah kita lagi berada di satu ruangan yang cuman beda kamar doang gitu ya. Mungkin udah bisa sambil teriak-teriak di sini bercanda, dia nimpalin dari sana. Dia lagi sibuk dengan tugasnya terus dia marah-marah, kita nimpalin dari sini gitu aja gitu ya. Jadi kadang-kadang dengan teknologi yang canggih seperti sekarang, insya Allah banyak banget yang bisa disiasati dia dengan LDR itu gitu. Jadi jangan terlalu khawatir. Yang paling dasar sebagai kepala rumah tangga ya, terutama ayah ya, setiap pagi itu bisa memberikan tausiah atau arahan ya buat seluruh anggota keluarga. Jadi walaupun kita jauh, kalau bisa kita pastikan seluruh anggota keluarga itu sholat subuh berjamaah gitu. Jadi bangun tuh pagi-pagi, terus ada tausiah pagi lah gitu ya. Kamu pagi ini mau kemana? Jangan lupa ya, pagi ini kamu mempersiapkan, membantu mama segala macem. Jangan lupa sholatnya, kemudian juga infaknya, jangan lupa untuk berbuat baik kepada orang lain. Jadi setiap pagi itu ada lah gitu. Kalau misalnya belum bisa setiap pagi kayak gitu, minimal seminggu sekali gitu ya. Seminggu sekali kita pasang gitu ya, zikir bersama gitu. Minimal hari Jumat misalnya Al-Kahfi berjamaah dengan anggota keluarga secara online gitu ya. Atau misalnya Al-Masurat barengan gitu. Nanti sore hari sebelum istirahat itu kita juga adakan sesi bersama itu lagi gitu ya. Jadi kita ngobrol apa yang mengganjal tadi siang, apakah ada permasalahan, apakah ada hal yang membuat kesal atau apa, itu kita bisa obrolin lagi di sore hari. Nggak perlu lama-lama juga gitu ya, mungkin cuma 15 menit di pagi hari, 15 menit di sore hari, atau di malam hari itu juga insya Allah cukup. Ya, yang jelas sih anak-anaknya walaupun suka sok-sok jual mahal ya, sebenarnya seneng banget kalau diperhatiin sama orang tuanya gitu ya. Ya misalnya anak kita di pondok pesantren aja ya, kita kirim-kirim apa walaupun cuma sedikit yang mereka bisa bagi-bagi di teman-teman, itu juga udah bisa bikin mereka happy gitu. Jadi jangan merasa anak saya kayaknya nggak seneng kalau saya datang gitu, karena sebenarnya mereka selalu seneng gitu ya kalau kita memberikan perhatian lebih kepada mereka itu gitu. Dan yang lain. Ya. Baik. Mudah-mudahan kebayang ya. Alhamdulillah. Apalagi sekarang ada delivery food gitu ya, walaupun dari luar Jawa juga kita bisa ya pesenin delivery food buat di rumah gitu ya, buat keluarga yang ditinggalkan, bisa-bisa. Zaman sekarang tuh udah gampang banget lah kayak gitu, insya Allah. Baik, jazakallah khairan katsiran. Mudah-mudahan Kang Andri bisa ini ya, sedikit memberikan pencerahan. Amin, jazakallah khairan Kang Rudi. Amin. Baik, ini karena sudah mau menjelang maghrib, mungkin akan kita langsung tutup saja mengutip salah satu dari ayat Al-Quran surat An-Nisa ya, ayat 34. Hari jaluk wamu ala nisa. Jadi laki-laki itu adalah pemimpin bagi di atas perempuan. Nah, arijal itu berarti kan seorang pemimpin, seorang suami ini dia adalah seorang pengayom. Seorang pengayom, seorang yang melindungi, seorang juga yang menaungi pilar-pilar pokok dari sebuah kehidupan rumah tangga. Nah, jadi kita sama-sama belajar mensolehkan keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita, istri kita. Nah, selepas acara ini silakan pasangannya disapa, ditanya, komunikasi. Gimana kabarnya? Kadang kan
Kita suka lupa ya pertanyaan-pertanyaan kecil ini, tapi dengan teman-teman kantor tuh spesial. Ayo kita ini kita punya agenda-agenda yang istimewa. Tapi harusnya dengan pasangan lah kita punya agenda istimewa, termasuk dengan anak-anak kita. Wa alam bisawab, mudah-mudahan tadi atas ilmu yang sudah diberikan oleh Teh Patra, insya Allah akan semakin membuat kita lebih percaya diri, khususnya dalam hal pendidikan terhadap anak-anak kita. Karena kelak nanti di akhirat kita akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanya apa yang sudah kau lakukan selama hidup di dunia. Dan juga anak-anak juga nanti akan dipertanyakan, sudah mendidik sejauh manakah terhadap anak-anak. Kalau alam bisawab, mungkin itu saja pertemuan pada sore hari ini, majelis ilmu yang diberkahi. Saya doakan mudah-mudahan Teh Patra dan Pak Ismir semakin berkah berlimpah, ilmunya menjadi amal jariah atas yang sudah disaringkan pada sore hari ini. Alhamdulillah, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, dan akhir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin ya buat semua. Hatur nuhun. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.